Ketika dunia menatap hancurnya Gaza, sedikit yang tahu bahwa di balik puing-puing itu ada sebuah perjuangan yang tak pernah padam. Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat sebelum melanjutkan videonya. Alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada tulis di kolom komentar. Agar Mimin lebih dekat dengan kalian, langit Gaza pagi itu tampak lebih tenang dari biasanya. Tidak ada dentuman artileri, tidak ada deru pesawat tempur yang membelah udara dengan jeritan mautnya. Kabut tipis menyelimuti reruntuhan yang membisu, seolah memberikan jeda bagi luka yang sudah terlalu lama menganga. Dunia menyambut hari itu dengan gegap gempita. Setelah bertahun-tahun konflik berdarah, kesepakatan gencatan senjata akhirnya diumumkan. Israel dan pihak Palestina, lewat mediator internasional, menandatangani perjanjian damai sementara yang disebut-sebut sebagai langkah awal menuju pengakuan. Dan tak lama kemudian, pengumuman yang lebih besar mengguncang geopolitik dunia. Puluhan negara secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bendera hitam putih hijau merah dikibarkan di berbagai ibu kota dunia. Dari Jakarta hingga Johannesburg, dari Istanbul hingga Oslo. Di layar-layar televisi dan media sosial, seruan Free Palestine bukan lagi sekadar kampanye. Kini menjadi kenyataan yang menyentuh jutaan hati. Di Gaza, jalanan yang sebelumnya sepi dan dipenuhi puing-puing mendadak dipadati orang. Anak-anak berlarian membawa bendera, remaja menggambar mural perdamaian di tembok-tembok bekas ledakan, dan para ibu saling berpelukan, membagikan roti dengan senyum yang baru saja mereka temukan kembali. Akhirnya, gumam Laila, seorang perawat sukarela, sambil menatap langit yang perlahan membiru dari balkon klinik tempatnya bekerja. Akhirnya kita bisa bernapas. Namun di balik euforia itu, di balik harapan yang menyala, ada mereka yang memilih diam. Mereka yang tak sepenuhnya percaya pada wajah damai yang tiba-tiba begitu manis. Salah satunya adalah Khalid, mantan analis intelijen militer yang kini bekerja sebagai koordinator keamanan sipil. Sudah 20 tahun hidup dalam pertempuran membuatnya terbiasa membaca pola. Dan pola kali ini terlalu sempurna, terlalu mulus. Seolah-olah seluruh dunia sepakat dalam waktu yang terlalu singkat. Ia menatap peta digital yang terbentang di layar laptop tuanya. Aktivitas drone Israel di perbatasan selatan memang menurun, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Malam sebelumnya, satu UAV terlihat berputar-putar selama 2 jam di wilayah Khan Yunis. Tanpa alasan yang jelas, Khalid mengernyit. Kalau mereka benar-benar ingin damai, kenapa masih pantau wilayah ini? Pikirnya, ia mengetik pesan cepat di grup kecil yang berisi mantan rekan-rekan Intel. Ada yang aneh. Pengintaian tetap aktif. Mereka berhenti menyerang, tapi tidak berhenti mengawasi. Sementara itu, di sisi lain Gaza, di rumah sederhana yang dindingnya masih berlubang bekas mortir, tinggal seorang jurnalis muda bernama Nader. Ia baru saja kembali dari pengungsian di Rafah. Tangannya gemetar saat menulis artikel pertamanya sejak gencatan senjata diumumkan. Judulnya, Hari Pertama Tanpa Ledakan. Nader ingin percaya bahwa ini adalah titik balik sejarah. Tapi dari jendela kamarnya, ia melihat pasukan PBB mendirikan pos sementara di dekat sekolah yang rusak. Mereka tidak tersenyum. Mereka tidak bertindak seolah sedang menjaga perdamaian, melainkan seperti bersiap menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Apakah kita sedang ditenangkan sebelum diserang lagi? Tanya Nader dalam hati, namun tak semua memilih untuk waspada. Banyak warga yang sudah terlalu letih untuk mencurigai apapun. Mereka memilih harapan. Mereka memilih untuk memulai kembali hidup yang dirampas bertahun-tahun. Di kamp pengungsian Al-Shati, anak-anak mulai kembali ke sekolah darurat. Imam-imam masjid menyerukan persatuan. Para pedagang kembali membuka kios kecil mereka, menjual roti, teh min, dan zaitun dengan harga seadanya. Dan di televisi internasional, para pemimpin dunia saling bersalaman. Presiden Amerika Serikat menyebut ini sebagai kemenangan diplomasi. Perdana Menteri Inggris mengucapkan bahwa ini adalah zaman baru bagi Timur Tengah. Bahkan Israel dalam pernyataan resmi menyebut bahwa mereka menghormati hasil diplomasi global. Tapi Khalid tidak bisa tidur malam itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang belum terucap. Ia membuka rekaman radio frekuensi militer yang pernah ia retas. Suara dalam bahasa Ibrani terdengar jelas. Operasi tirai damai berjalan sesuai rencana. Target berikutnya sedang dianalisis. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri, menatap keluar jendela. Di kejauhan, cahaya kota Gaza perlahan menyala kembali. Tapi dalam hatinya, alam perang sudah berbunyi. Kita sedang ditipu, gumamnya pelan. Mereka hanya menunggu kita tertidur. Gaza belum pernah seramai ini sejak bertahun-tahun lalu.
Jalanan yang sebelumnya sunyi oleh ketakutan kini dipenuhi gelak tawa dan nyanyian. Bendera Palestina berkibar dari setiap sudut kota, dari jendela rumah, tiang-tiang lampu jalan, hingga di punggung anak-anak yang berlarian menabuh kaleng-kaleng kosong seperti drum kemenangan. Orang-orang berteriak, menari, saling memeluk, dan bersujud syukur di tengah jalan berdebu. Kembang api, buatan lokal seadanya, meletus di langit malam. Para pemuda memutar lagu-lagu nasionalis dari pengeras suara tua yang dibungkus dengan bendera. Palestina Merdeka. Teriak mereka dalam berbagai bahasa. Arab, Inggris, bahkan Prancis. Sebagian menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bisa tertawa. Di dinding yang masih membawa bekas lubang peluru, mural-mural baru mulai digambar. Gambar burung merpati, pohon zaitun, dan wajah para syuhada yang kini disandingkan dengan tulisan besar, kemenangan milik kita. Di dunia luar, gelombang solidaritas terus bergema. Tagar We Free Palestine menjadi trending global. Negara-negara besar yang selama ini diam mulai angkat bicara. Beberapa bahkan membuka kedutaan sementara untuk negara Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa langkah ini adalah awal dari era baru di Timur Tengah, Palestina. Akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Ucap seorang diplomat dari Asia Tenggara dalam sebuah konferensi pers yang disambut tepuk tangan panjang. Namun di tengah perayaan, tidak semua ikut larut dalam euforia. Nader, jurnalis muda yang kemarin menulis artikel hari pertama tanpa ledakan, duduk di atap rumahnya sambil memandangi kembang api yang menyala di langit. Senyumnya tipis. Di tangannya, terdapat kamera yang sudah lama menemaninya merekam luka-luka Gaza. Malam ini, ia mencoba merekam sesuatu yang lain. Harapan, namun ada sesuatu yang mengganjal. Terlalu cepat, terlalu seragam, terlalu sempurna. Ia membuka laptopnya, membaca ulang berita-berita dari luar negeri. Semua media besar menyampaikan narasi yang hampir sama. Gencatan senjata berhasil. Israel dan Palestina menuju rekonsiliasi. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada investigasi. Tidak ada kritik terhadap serangan bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa media barat menyebut bahwa Israel memberikan konsesi besar dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Nader mendecak pelan. Memberikan? Sejak kapan kebebasan diberikan oleh penjajah tanpa perlawanan? Bisiknya. Ia teringat kata-kata ayahnya. Dulu seorang pejuang yang kini lumpuh akibat serangan drone. Jika musuhmu tiba-tiba tersenyum tanpa sebab, itu bukan damai. Itu jebakan. Di sisi lain kota, Khalid, mantan analis intelijen yang kini mengawasi pergerakan sipil, menerima laporan dari jaringan pengamat yang diam-diam masih aktif. Beberapa titik komunikasi Israel di perbatasan dilaporkan tetap menyala. Bahkan beberapa truk logistik diam-diam memasuki zona militer di utara, membawa perlengkapan yang tidak diketahui isinya. Ia duduk di ruang kecil yang penuh dengan peta dan catatan, membuka sebuah rekaman lama yang baru saja dia temukan. Suara radio dalam bahasa Ibrani itu terpotong-potong, namun satu kalimat sangat jelas. Target berikutnya menunggu saat lengah. Tirai damai harus tetap tegak. Khalid menghela napas panjang. Ia menatap layar peta digital yang menunjukkan wilayah Gaza. Di bawah gemerlap perayaan, ia tahu sesuatu sedang disiapkan. Namun, siapa yang mau percaya padanya? Dunia sedang jatuh cinta pada narasi damai ini. Rakyat Gaza sendiri sedang menari dalam sukacita. Keesokan harinya, Nader diundang ke sebuah perayaan kecil di Universitas Islam Gaza. Mahasiswa menggelar diskusi terbuka tentang masa depan Palestina sebagai negara merdeka. Spanduk-spanduk bertuliskan "Kita bebas kini" menghiasi aula sederhana itu. Namun saat ia mengambil mikrofon, alih-alih menyampaikan pujian, ia justru bertanya, apa benar kita sudah bebas? Apakah kita memiliki kendali atas udara kita sendiri? Laut kita? Perbatasan kita? Data komunikasi kita? Ruangan hening seketika. Apakah kita bisa menentukan sendiri apa yang masuk ke Gaza dan apa yang keluar? Apakah kita bisa membangun bandara sendiri tanpa izin pihak lain? Atau kita hanya diizinkan bernapas tapi tetap dalam sangkar yang tak terlihat? Beberapa orang terlihat tidak nyaman. Seorang dosen mencoba menenangkan suasana, tapi pertanyaan Nader telah tertanam dalam benak banyak orang. Malam itu, saat ia pulang ke rumah, seseorang meletakkan amplop kecil di bawah pintu. Di dalamnya ada foto satelit dari sebuah area militer Israel, lengkap dengan tanda koordinat dan catatan tangan berbunyi, "Operasi Tirai Damai, siap dalam 5 hari." Mata Nader membelalak. Apa ini? Gumamnya.
Jauh dari hiruk-pikuk perayaan di Gaza, di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi di kompleks militer Negev, sekelompok pria dan wanita duduk melingkar di sekitar meja bundar. Cahaya remang-remang dari lampu fluoresen memantulkan bayangan tajam di dinding-dinding beton. Di tengah ruangan, layar proyektor menampilkan peta Gaza secara real-time, dilengkapi dengan titik-titik merah yang bergerak pelan, mewakili kamera, drone, dan sensor yang tersebar diam-diam. Di ujung meja duduk seorang pria paruh baya, wajahnya keras dan penuh garis. Namanya Eitan Marek, Jenderal Purnawirawan, kini menjabat sebagai Kepala Operasi Khusus Mossad. Di lingkaran dalam Zionis, namanya dibisikkan dengan hormat dan takut. Gencatan senjata sudah berjalan 10 hari. Opini dunia memihak Palestina. Kemenangan simbolis sudah mereka genggam. Katanya tenang, lalu menatap satu persatu orang di sekelilingnya. Ini saatnya kita ambil kembali kendali. Seorang wanita dengan rambut dikuncir rapi, perwakilan dari CIA mengangguk. Tim kami memastikan dukungan diplomatik dari Washington. Presiden akan bungkam selama minimal 2 pekan ke depan. Fokus media kami alihkan ke krisis energi dan konflik Asia Timur. Palestina tidak akan jadi headline. Eitan membalikkan halaman presentasinya, muncul judul besar. Operasi Tirai Damai Ia Berdiri. Selama bertahun-tahun kita menyerang Gaza dan membuat dunia membenci kita. Sekarang kita serang mereka dengan harapan. Ruangan hening. Kita beri mereka rasa aman. Kita biarkan mereka membangun. Kita biarkan mereka merasa menang. Dan saat mereka mulai percaya bahwa dunia berubah, kita pukul. Ia menunjuk peta yang menyorot wilayah Khan Yunis dan Deir al-Balah. Di sini, basis komunikasi utama dan logistik militer bawah tanah. Kita tunggu sampai mereka lengah. Senjata mereka mulai berkarat. Kepemimpinan mulai rileks. Warga sipil kembali berkumpul dalam jumlah besar di zona padat. Lalu, ia mengepalkan tangannya. Kita kirim pesan bahwa Palestina takkan pernah lahir tanpa izin kita. Salah satu agen muda dari unit 8200 menimpali. Proses infiltrasi media berjalan mulus. Narasi perdamaian sejati diterima global. Bahkan kelompok HAM internasional mulai mengurangi tekanan terhadap Israel. Eitan mengangguk puas. Tim disinformasi kita juga telah menyebarkan puluhan akun palsu di media sosial Palestina. Mereka mendorong narasi bahwa Hamas dan faksi bersenjata tak lagi diperlukan. Perlahan tapi pasti, perlawanan dilucuti oleh rakyatnya sendiri. Di meja kecil di samping ruangan, terdapat berkas dengan label rahasia, kelas A. Isinya, dokumentasi rencana penghancuran 17 titik vital di Gaza, termasuk rumah sakit yang diduga menyimpan senjata, sekolah yang diklaim sebagai tempat perekrutan, dan sistem terowongan bawah tanah yang menghubungkan Gaza City ke perbatasan Mesir. Sementara itu, di Tel Aviv, dalam pertemuan tertutup dengan Duta Besar Aysalem, Kepala Staf Keamanan Nasional Israel menyampaikan hal yang sama dengan bahasa lebih diplomatis. Operasi ini bukan invasi, ini adalah kontrol ulang. Kami memastikan bahwa Gaza tidak berkembang di luar kendali. Jika kita biarkan mereka tumbuh sebagai negara, mereka akan meminta hak udara, hak laut, hak perbatasan, dan pada akhirnya, hak membela diri. Itu tak bisa diterima. Duta Besar Ali Shawama, seorang pria berkacamata tebal dengan senyum diplomatik, menjawab ringan, kami tidak mendukung kekerasan, tapi kami memahami pentingnya stabilitas. Kembali ke ruang bawah tanah Negev, rapat ditutup dengan kalimat pamungkas Eitan Marek. Semua akan terlihat damai. Tapi di balik tirai ini, kita menyiapkan akhir yang mereka takkan duga. Dunia mencintai cerita bahagia. Kita beri mereka cerita itu, lalu kita tentukan akhir tragisnya. Di Gaza, Nader masih menatap foto satelit yang ia temukan di bawah pintu rumahnya malam sebelumnya. Ia mulai mencari nama Tirai Damai di dalam jaringan informasi bawah tanah yang pernah ia akses semasa konflik. Beberapa mantan pejuang membantunya menguraikan pola. Mereka menemukan sesuatu, pergerakan logistik militer Israel di luar kebiasaan. Drone yang terbang rendah tapi tidak menyerang. Lalu lintas data digital yang melonjak seperti sedang mengumpulkan intel. Dan di sebuah pesan anonim yang berhasil didekripsi, tertulis, mereka tidak menghentikan perang. Mereka hanya mengubah bentuknya. Nader merasa dingin menjalar di punggungnya. Ia mengingat pidatonya kemarin saat ia bertanya tentang makna kebebasan. Kini ia tahu, ini semua ilusi. Kemerdekaan yang diumumkan ke dunia hanyalah layar kabut. Ia menyalakan kameranya. Jika ini adalah awal dari akhir, gumamnya, maka aku akan merekam segalanya. Jauh di perbatasan Israel-Gaza, di sebuah bunker komando tersembunyi,
Eitan Marek memandang ke monitor satelit. Tangannya mengetik perintah terakhir sebelum meninggalkan ruangan. Aktifkan protokol gelombang 1, T+120 jam. Dalam 5 hari, dunia akan menyaksikan sesuatu yang tak mereka duga. Tapi Eitan tahu, ketika rakyat Gaza sedang tertidur dalam mimpi kemerdekaan mereka, tak ada yang akan siap ketika mimpi itu berubah menjadi bara. Subuh di Gaza biasanya hening. Suara azan perlahan mengalun dari menara-menara masjid, menyentuh langit yang masih gelap. Warga bangun perlahan, menyeduh teh min, mempersiapkan hari. Anak-anak mengenakan seragam sekolah, dan para pedagang membuka pintu kios mereka sambil tersenyum kecil. Meski dinding toko mereka masih penuh lubang bekas perang, tapi pagi itu berbeda. Pukul 04.17, langit Gaza kembali meraung, bukan suara azan, bukan suara angin, tapi deru. Deru yang begitu dikenal, begitu ditakuti. Jet tempur, lalu boom. Ledakan pertama menghantam atap sebuah rumah sakit anak di wilayah Ar-Rimal. Dalam hitungan detik, rumah sakit itu berubah menjadi puing dan debu. Tidak ada sirene peringatan. Tidak ada sinyal. Hanya suara menghancur, dan dalam 30 detik berikutnya, 12 rudal menghantam wilayah padat penduduk, sekolah dasar, pasar pagi, dan kamp pengungsian Jabalia. Api membubung ke langit, menerangi kegelapan dengan cahaya neraka. Di menara pemantau utara Gaza, suara alarm akhirnya meraung, telat. Nader terbangun karena kaca jendelanya pecah. Ia berlari keluar kamar sambil menggendong kamera dan ransel kecil. Tidak ada waktu berpikir. Teriakan, tangisan, dan suara siren ambulans saling bertabrakan seperti badai. Ia menyalakan kameranya. Ini bukan kecelakaan, katanya dengan napas terengah. Ini pembantaian terencana. Di pusat komando Israel, Eitan Marek berdiri di depan dinding layar yang menampilkan serangan secara real-time. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Di sampingnya, seorang perwira muda melaporkan, gelombang pertama sukses. Target logistik, sipil, dan fasilitas medis hancur 78%. Operasi berjalan sesuai protokol. Eitan menatap satu titik di peta, sekolah anak perempuan yang juga digunakan sebagai tempat pengungsian. Ia menunjuknya, serang lagi, 2 kali lipat. Kita buat mereka tak bisa bangkit lagi. Selama 12 jam penuh Gaza dihujani api dari langit. Tak ada jeda. Setiap 10 menit bom dijatuhkan ke wilayah baru. Rumah-rumah hancur. Jalan-jalan terbelah. Mayat berserakan di lorong dan ganggang sempit. Di RS Dar Al-Shifa, para dokter kehabisan obat dan darah. Listrik padam. Generator rusak terkena pecahan rudal. Para relawan mengangkat anak-anak yang tubuhnya terbakar dengan tangan kosong. Beberapa terpaksa menjahit luka tanpa anestesi. Laila, perawat yang pernah bersyukur atas damai yang semu, kini berdiri di ruang operasi darurat. Tangannya berlumur darah anak kecil. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya pada dirinya sendiri, hampir tak percaya. Dan di luar, Khalid bergerak cepat ke pusat komando darurat bawah tanah. Ia sudah memperingatkan, tapi tak banyak yang mendengar. Kini ia harus mengaktifkan jaringan lama. Sisa-sisa dari sistem pertahanan sipil yang dulu dipakai selama perang. Ia mengirimkan satu pesan ke semua unit yang masih hidup. Zionis menyerang. Ini bukan kesalahan sistem. Ini penghancuran total. Bertahan sebisanya. Jangan percayai gencatan senjata. Mereka datang untuk menghabisi. Sementara itu, di media internasional, kekacauan terjadi. Breaking news muncul tanpa penjelasan jelas. CNN menyebut Israel merespons ancaman Hamas. BBC menyiarkan konflik kembali pecah setelah pelanggaran perjanjian. Tapi tidak satu pun menunjukkan video asli dari lapangan, hanya cuplikan lama. Dibungkus narasi bias. Namun tak butuh waktu lama hingga kebenaran mulai muncul. Nader, di tengah reruntuhan pasar yang terbakar, berhasil menyiarkan live video dari kameranya yang terhubung ke satelit komunitas. Ia merekam seorang ayah menggendong 2 anaknya yang tewas. Di belakangnya, api masih membakar bangunan sekolah. Saksikanlah, kata Nader ke kamera. Inilah arti operasi tirai damai. Ini bukan perang. Ini pengkhianatan. Video itu disebar oleh jaringan aktivis internasional. Dalam 1 jam, tagar River Gaza Under Attack kembali jadi trending. Tapi kali ini, dengan rasa marah yang berbeda. Rakyat dunia merasa ditipu. Mereka baru saja merayakan kemerdekaan Palestina. Dan kini, mereka menyaksikan rakyat Palestina dihancurkan tanpa ampun. Di Gaza, malam datang seperti pisau, api masih menyala. Ledakan terus terdengar. Udara berbau mesiu, daging terbakar, dan debu. Tidak ada tempat aman. Bahkan masjid-masjid pun kini runtuh. Tempat ibadah tak luput dari sasaran.
Nader duduk di sudut reruntuhan, tubuhnya dipenuhi debu dan luka ringan. Kamera di pangkuannya masih menyala. Ia menatap lensa dan berkata, "Jika kalian menonton ini, tolong jangan diam. Dunia sudah melihat. Kalian tahu, jangan biarkan kami mati dalam sunyi." Di kompleks militer Negev, Eitan Marek menutup layar dan berjalan keluar ruangan. Seorang agen Mossad mendekat. Dunia mulai bereaksi. Kecaman berdatangan. Mereka tahu ini bukan balasan, tapi serangan sepihak. Eitan hanya tersenyum tipis. "Biarkan. Kecaman tak pernah menghentikan kita. Kita sudah terlalu dalam. Ini bukan perang. Ini pembersihan." Keesokan harinya setelah serangan 12 jam tanpa henti, Gaza hanya menyisakan sunyi dan puing. Bau mayat masih menggantung di udara, bercampur dengan debu bangunan dan suara tangis yang teredam oleh lelah. Di balik reruntuhan, rakyat Palestina menggali dengan tangan kosong, mencari orang-orang tercinta yang tertimbun. Namun di luar Gaza, di luar penderitaan itu, dunia malah terpecah. Media internasional menyajikan narasi yang saling bertabrakan. CNN membuka siarannya dengan kalimat, "Israel merespons tembakan roket Hamas yang memicu eskalasi mendadak." Sementara Al Jazeera menyebutnya sebagai serangan brutal Israel menghancurkan Gaza tanpa provokasi. BBC mencoba bersikap netral, tapi narasinya tetap condong. Kekerasan meledak kembali di Gaza. Kedua pihak saling menyalahkan. Nader menatap layar monitor kecil yang masih tersambung ke jaringan satelit. Ia berada di ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat pengungsian sementara bersama Laila dan beberapa wartawan independen. Di sekeliling mereka, tubuh-tubuh terluka berjejer di lantai beralaskan tikar dan kardus. "Lihatlah," katanya, menunjuk ke layar. "Kita dibantai, tapi mereka bilang ini karena kita memprovokasi." Laila mengepalkan tangan. "Bahkan saat kita diam pun, mereka bilang kita mulai duluan." Sementara itu, di London, Paris, Jakarta, Cape Town, dan Buenos Aires, ribuan orang turun ke jalan. Seruan Free Palestine kembali menggema, kali ini dengan kemarahan yang lebih dalam. Poster-poster bertuliskan genosida di Gaza, Israel is a terrorist state, dan Stop the Lies dikibarkan oleh massa yang marah. Di Jakarta, lautan manusia mengepung kantor kedutaan besar AS dan Israel. Di Paris, mahasiswa bentrok dengan polisi anti huru-hara. Di Berlin, sebuah sinagoga dilempari cat merah sebagai bentuk protes yang salah sasaran, menunjukkan betapa bingungnya kemarahan publik dan betapa mudahnya kekacauan dimanfaatkan. Namun seiring dengan membesarnya gelombang solidaritas, muncul pula gelombang sebaliknya. Kelompok-kelompok pro-Israel mulai mendistribusikan potongan video roket yang diluncurkan dari Gaza. Tanpa konteks, tanpa waktu yang jelas. Media sosial dibanjiri akun-akun yang menyebarkan narasi bahwa Hamas memulai lebih dulu atau Israel hanya membela diri. Tak butuh waktu lama hingga opini publik mulai terbelah. Di Twitter, perang tagar meletus di gig Gaza Under Attack dilawan dengan Inch Israel Under Threat. Free Palestine dilawan dengan Stand with Israel. Nader menyaksikan semuanya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi soal siapa yang bicara lebih keras. Ia mengunggah video dokumenternya ke berbagai platform alternatif. Video yang merekam langsung kehancuran kamp Jabalia, tangisan anak-anak dan ledakan yang tak mungkin disebut pertahanan diri. Video itu viral. Dalam waktu 2 jam ditonton 2 juta kali. Namun tak lama setelahnya, akun-akun palsu mulai menyebar narasi bahwa video itu hoax, diambil dari Perang Suriah, bahkan hasil rekayasa CGI. Dan lebih parah lagi, Facebook dan Instagram menurunkan videonya dengan alasan mengandung kekerasan ekstrem. Hanya tersisa potongan-potongan pendek yang menyebar dari akun ke akun, seperti kepingan bukti yang dipatahkan sebelum sempat berdiri. Nader memukul tembok. Mereka tidak hanya membunuh kami, mereka membunuh suara kami juga. Di sela amarah dan frustrasi, Khalid datang membawa berita dari jaringan relawan internasional. Beberapa negara di Afrika dan Asia menyatakan sikap keras terhadap Israel. Pemerintah Turki memanggil duta besar Israel untuk menjelaskan serangan tersebut. Bolivia memutuskan hubungan diplomatik, namun dari barat, sunyi hampir total. AS, Inggris, dan Jerman hanya mengeluarkan pernyataan klise. "Kami prihatin atas kekerasan yang terjadi dan meminta semua pihak menahan diri." "Semua pihak?" kata Laila dengan getir. "Yang satu menjatuhkan bom, yang lain cuma punya batu. Tapi kami diminta menahan diri." Khalid menyalakan proyektor kecil, menunjukkan dokumen bocoran dari jaringan lama Mossad yang berhasil mereka akses.
Di layar muncul laporan internal berjudul Efek Psikologis Gencatan Senjata, Studi Kasus Gaza. Isi dokumen itu mencekam. Ada penjelasan mendetail tentang bagaimana harapan palsu bisa melemahkan mental rakyat, bagaimana perasaan aman akan mengendurkan sistem perlawanan, dan bagaimana serangan mendadak setelah euforia dapat menciptakan trauma kolektif yang lebih dalam daripada perang terbuka. Ini bukan sekadar penyerangan, kata Khalid perlahan. Ini adalah eksperimen psikologis terhadap satu bangsa. Laila menatap layar kosong. Mereka mempermainkan kita seperti laboratorium. Dunia menonton, tapi tak semua peduli. Sementara itu, di markas besar Mossad, Eitan Marek menatap laporan perkembangan opini publik global. Ia tahu serangan mendadak itu akan mengundang kemarahan. Tapi ia juga tahu, kemarahan publik mudah diredam dengan disinformasi, keraguan, dan ketakutan. Berikan mereka cukup kebingungan, katanya pada asistennya. Maka mereka akan memilih diam. Ia lalu tersenyum. Dunia tidak peduli pada korban. Dunia peduli pada narasi. Gaza sehari setelah neraka. Di tengah puing-puing dan bau kematian, sesuatu yang tak bisa dihancurkan mulai tumbuh. Bukan bangunan, bukan kendaraan, tapi tekad. Ketika dunia membisu, dan suara rakyat dibungkam oleh peluru dan propaganda, segelintir orang memilih untuk bangkit, bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Jika mereka tidak berdiri sekarang, maka tidak akan ada masa depan untuk siapapun di tanah ini. Di ruang bawah tanah sebuah sekolah yang setengah runtuh di Khan Younis, belasan orang berkumpul dalam keheningan. Mereka datang dari latar berbeda. Mereka tidak memakai seragam militer. Mereka tidak membawa senjata berat. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih tajam, keyakinan. Khalid berdiri di tengah ruangan dengan peta lusuh tergantung di dinding. Di sekelilingnya, para wajah muda yang penuh luka, lelah, tapi menyala. Inilah saatnya, katanya. Israel pikir mereka sudah menghapus kita dari peta. Tapi mereka lupa, selama kita masih bernapas, Gaza tidak pernah mati. Salah satu pemuda mengangguk. Namanya Yusef, 21 tahun. Mantan mahasiswa teknik yang rumahnya hancur dalam serangan pertama. Ia kehilangan ayah dan 2 adiknya. Tapi ia tak lari. Ia malah kembali ke reruntuhan kampusnya dan mulai merakit perangkat komunikasi alternatif dari pecahan elektronik bekas. Sinyal satelit mereka bisa blokir kita, tapi kita bisa bangun jaringan internal sendiri, kata Yusef sambil menunjukkan sebuah pemancar kecil yang dia rakit dari aki motor dan papan sirkuit rusak. Di sudut ruangan lain, Samira, 27 tahun, seorang perawat yang dulu bertugas di RS Al-Quds, sekarang rata dengan tanah. Ia mengatur logistik medis untuk para korban yang tidak bisa dijangkau ambulans. Dia memimpin jaringan klinik darurat keliling yang berpindah-pindah setiap malam agar tidak jadi target. Saya bukan pejuang, katanya lirih, tapi saya tidak bisa diam saat anak-anak sekarat di jalanan. Kemudian, dari bayangan belakang ruangan muncul sosok jangkung bersorban abu-abu. Dia adalah Abu Tair, mantan tentara Brigade Izzuddin Al-Qassam yang selamat dari operasi pembersihan Israel 2 tahun lalu. Kini, dengan tubuh pincang dan satu tangan mekanik buatan sendiri, ia kembali ke garis depan, bukan sebagai komandan, tapi sebagai mentor. Mereka menghancurkan markas kita, senjata kita, dan jaringan lama kita. Tapi mereka tidak bisa menghancurkan semangat kita, ucapnya serak. Kita mulai dari nol, tapi kita mulai dengan cara baru. Aliansi yang mereka bentuk itu bukan sekadar kelompok militan. Mereka bukan Hamas, bukan Fatah, bukan jihad Islam. Mereka menolak dikotak-kotakkan oleh politik lama. Mereka menyebut diri mereka Ruhul Ard, jiwa tanah. Nama itu lahir dari sebuah puisi kuno Palestina yang ditemukan Nader dalam arsip lama. Jika tubuh kami gugur, biarlah tanah ini menjadi saksi. Sebab kami bukan milik perang, kami adalah jiwa dari bumi yang tak pernah pergi. Nader, kini bagian tak terpisahkan dari perlawanan ini, memegang peran penting, bukan sebagai juru kamera lagi, tapi sebagai penghubung informasi dengan dunia luar. Lewat jaringan-jaringan bawah tanah, ia dan Yusef menyusun sistem siaran rahasia. Mereka membuat siaran radio berkode yang mengabarkan pergerakan militer, kondisi medis, dan bahkan menyebarkan pesan moral untuk rakyat Gaza agar tidak menyerah. Kalau kita tidak bisa bicara di depan dunia, maka kita bicara ke hati rakyat sendiri, ujar Nader. Setiap malam, Ruhul Ard bergerak dalam senyap. Mereka bukan pasukan bersenjata lengkap, tapi gerakan akar rumput.
Anak muda, tukang roti, sopir truk, dokter, teknisi, guru, semua bekerja dalam diam. Mereka membangun tempat aman, mengaktifkan kembali terowongan yang dulu digunakan untuk menghindari drone, menghidupkan sumur-sumur air yang tertutup reruntuhan, dan menanam sayuran di sela reruntuhan rumah. Perlawanan bukan cuma soal senjata, kata Samira saat menanam bibit tomat di bekas taman kanak-kanak. Ini soal bertahan, soal hidup. Di langit, pesawat tanpa awak masih melayang. Tapi Ruhul Ard belajar bergerak seperti bayangan. Mereka bukan lawan frontal, tapi duri di daging yang tak bisa dicabut. Eitan Marek dari ruang kontrol Mossad mulai merasa gelisah. Ada sesuatu yang aneh, katanya. Mereka terlalu sunyi. Seharusnya sudah pecah kekacauan. Tapi ini seperti badai yang menunggu. Namun dia tidak tahu, Ruhul Ard bukan badai. Mereka adalah akar, tak terdengar, tapi terus tumbuh. Dan sekali mereka menyebar, mereka sulit dimatikan. Malam itu, Nader menyalakan alat rekam darurat. Suaranya menyebar lewat siaran radio gelap yang hanya bisa didengar di frekuensi khusus. Untuk kalian yang masih hidup dan mendengar ini, kalian tidak sendiri. Di balik reruntuhan, kami membangun kembali. Bukan gedung, tapi keberanian. Bukan dinding, tapi perlawanan. Ini bukan akhir. Ini awal dari cerita yang akan mereka sesali pernah mulai. 3 minggu setelah serangan besar yang meluluh lantakkan Gaza, dunia mulai kembali diam. Media internasional beralih ke topik-topik baru. Pemilu di Amerika, krisis energi di Eropa, dan skandal korporasi di Asia. Gaza, sekali lagi, ditinggalkan dalam sunyi. Seolah neraka yang sempat ramai itu hanyalah satu babak sementara dalam berita yang cepat basi. Tapi di balik reruntuhan yang masih berasap, Nader belum berhenti mencari kebenaran. Setelah bergabung dengan jaringan Ruhul Ard, ia diberi akses ke salah satu sistem komunikasi milik para teknisi muda yang masih bertahan. Lewat sambungan kabel, bawah tanah dan pemancar rakitan, mereka berhasil menyadap frekuensi-frekuensi asing yang sebelumnya tak tersentuh. Dan itulah saatnya Nader menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di folder yang terenkripsi dengan kode militer, Yusef, teknisi muda yang jenius itu, berhasil membuka satu file audio dan beberapa dokumen yang ditandai dengan logo lembaga pertahanan. Amerika DARPA, NSA, dan dokumen-dokumen dengan label Eyes Only Classified. Isinya adalah komunikasi internal antara pejabat tinggi AWS dan Israel, beberapa hari sebelum serangan ke Gaza dimulai kembali. Di dalamnya terdapat persetujuan diam-diam atas penggunaan sistem navigasi satelit AWS, Military Grade GPS, untuk mengunci target serangan di Gaza. Logistik senjata presisi tinggi yang dikirim melalui pangkalan militer IS di wilayah Mediterania Timur. Pertukaran laporan hasil dari Operasi Tirai Damai, termasuk efek psikologis terhadap penduduk sipil Palestina. Dan yang paling mencengangkan adalah transkrip pertemuan rahasia antara perwakilan CIA dan kepala Mossad membahas strategi pemanfaatan momen gencatan senjata untuk membersihkan elemen-elemen kunci di Gaza secara sistematis tanpa terlihat sebagai genosida terbuka. Nader membeku. Ia membaca berulang kali, lalu menatap layar dengan mata merah. Jadi, mereka semua tahu. Mereka rancang semuanya. Bahkan harapan kami adalah bagian dari rencana. Laila, yang ada di sampingnya, menutup mulutnya dengan tangan. Ini bisa mengubah segalanya. Dengan napas berat, Nader mulai menyusun rencana. Dia tak bisa menyimpan informasi ini. Dunia harus tahu. Tapi ia juga tahu, menyebarkannya berarti menyerahkan nyawanya. Ia menyalin seluruh data ke dalam beberapa flash disk mini, lalu menyembunyikannya di 3 tempat berbeda. Satu di dalam kamera tuanya, satu di tabung saluran air belakang pos medis, dan satu lagi ia berikan diam-diam ke anak kecil yang dipercaya oleh jaringan Ruhul Ard. Lalu ia menyiapkan unggahan untuk 3 platform, satu server media bawah tanah, satu forum jurnalis lepas internasional, dan satu jaringan whistleblower global. Namun sebelum tombol kirim ditekan, sistem mereka diserang. "Peretas masuk," teriak Yusef. "Jaringan kita diblok. Ada IP dari luar, bukan Israel. Ini dari Virginia, Amerika." Seketika semua layar menjadi hitam. File-file menghilang satu demi satu.
Pesan di layar muncul. Access terminated. Unauthorized dissemination detected. Nader terduduk. Matanya tak percaya. Mereka tahu kita dapatkan ini. Dan malam itu, perburuan dimulai. Di perbatasan Gaza Israel, dalam markas operasi gabungan yang tak terdaftar dalam dokumen resmi manapun, 2 agen berpakaian sipil menerima instruksi baru dari Tel Aviv. Subjek bernama Nader, mantan jurnalis, diduga memiliki data rahasia tingkat tinggi. Klasifikasi, prioritas A, hentikan dengan segala cara yang diperlukan, minimal isolasi, maksimal eliminasi. Agen-agen itu bukan tentara biasa. Mereka bagian dari unit bayangan, hasil kerja sama intelijen antara CIA dan Mossad, dirancang khusus untuk operasi tanpa jejak. Malamnya, 2 drone tak bersuara melayang di atas wilayah Deir al-Balah, memetakan area tempat Nader terakhir terlihat. Nader tak tidur. Ia tahu waktunya sempit. Ia menemui Khalid, menyerahkan satu salinan fisik dokumen yang berhasil ia cetak. Kalau aku tidak kembali, pastikan ini sampai keluar, lewat siapapun. Bahkan jika hanya 1 halaman, 1 nama, itu cukup. Khalid menggenggam dokumen itu erat. Kau sudah membuat mereka takut, Nader. Itu artinya kau di jalur yang benar. Tak lama setelah itu, tembakan meledak di kejauhan. Salah satu tempat persembunyian Ruhul Ard ditemukan. Yusef terbunuh saat mencoba memindahkan server. Nader dan Laila melarikan diri ke lorong bawah tanah tua, sisa dari sistem terowongan zaman lama. Di sana, dalam gelap, suara langkah kaki terdengar mendekat. Drone pengintai mulai menyusuri lorong dengan lampu inframerah. Jika mereka menangkapku, mereka akan buatku menghilang, bisik Nader. Seperti mereka menghapus semua bukti lainnya, Laila menggenggam tangannya. Kebenaran itu seperti api. Kau bisa padamkan 1 lilin, tapi tidak bisa padamkan seluruh matahari. Nader tersenyum tipis. Ia menyerahkan kamera tuanya ke Laila. Kalau aku tak bisa keluar, kau yang teruskan. Dan sebelum Laila bisa menjawab, Nader sudah keluar dari lorong, membawa perhatian para agen. Teriakan dan suara tembakan memenuhi udara. Pagi itu, udara Gaza terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin musim, tapi karena sesuatu yang menggantung di udara, keraguan. 3 hari setelah Nader mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bukti keterlibatan Amerika dalam serangan ke Gaza, Ruhul Ard mengalami perubahan suasana. Dari semangat yang membara, kini jadi bisu. Tak ada lagi diskusi terbuka, hanya bisik-bisik, tatapan curiga, dan diam yang menyesakkan. Laila, yang kini menjadi satu dari sedikit penghubung antara Ruhul Ard dan jaringan luar, duduk di ruang bawah tanah tempat pertemuan biasa. Tapi ruangan itu terasa asing, sunyi, berbeda dari sebelumnya. Khalid masuk dengan wajah muram. Kita punya masalah besar, katanya. Masalah apa lagi? Jaringan kita lumpuh, Nader hilang, dan seluruh dunia menutup telinga, saut Laila dengan nada letih. Khalid meletakkan sebuah amplop coklat di meja. Isinya foto-foto, catatan tangan, dan rekaman suara. Ini dikirim dari kontak rahasia kita di Rafah. Mereka menyusup ke sistem komunikasi Israel, dan mereka temukan ini. Laila menatapnya tak percaya. Di foto itu terlihat Abu Taher, veteran perlawanan yang selama ini dihormati, pembimbing generasi muda Ruhul Ard, sedang duduk bersama 2 pria berpakaian sipil. Salah satu dari mereka dikenali sebagai agen Mossad, yang dulu aktif dalam operasi infiltrasi kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Di rekaman suara, terdengar percakapan dalam bahasa Ibrani dan Arab yang campur aduk, tapi pesannya jelas. Berikan kami jadwal pergerakan mereka. Kami akan pastikan mereka tidak sempat melancarkan serangan balik. Kau hanya perlu terus bermain peran sebagai sang pahlawan tua. Laila terduduk. Dunia terasa berputar. Tidak, ini tidak mungkin. Abu Taher yang selamat dari 3 operasi pembersihan, dia kehilangan tangan demi perlawanan. Khalid menunduk. Itu semua bisa dibuat, bisa dijual. Di markas darurat Ruhul Ard, para anggota mulai gelisah. Bocoran itu menyebar dengan cepat. Kepercayaan yang selama ini jadi fondasi pergerakan mulai runtuh seperti dinding yang retak. Mereka semua tahu, jika pengkhianatan bisa datang dari orang sekuat Abu Taher, maka siapapun bisa menjadi musuh. Yusef sudah tewas.
Nader menghilang. Laila nyaris tertangkap. Sekarang pemimpin mereka sendiri terbukti ganda wajah. Beberapa anggota mulai menarik diri. Yang lainnya menuntut pembuktian dan pengadilan internal. Kita harus hadapi dia, ujar Laila tegas. Kalau kita diam, perpecahan ini akan membunuh kita lebih cepat daripada bom Israel. Abu Thair tidak lari. Saat dipanggil ke ruang utama markas, ia datang dengan langkah pincangnya yang khas. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Di hadapannya ada 12 anggota senior Ruhul Ard, semua bersenjata. Khalid menunjukkan bukti yang dikumpulkan. Kau punya kesempatan menjelaskan, Abu Thair, atau kami akan menganggapmu sebagai pengkhianat. Abu Thair mengangkat satu tangan mekaniknya, lalu berkata dengan suara yang datar namun tajam, "Ya, aku berhubungan dengan Mossad. Semua bergemuruh, tapi dengarkan dulu." Teriaknya, "Aku bukan mata-mata. Aku pengendali. Aku memberikan mereka informasi palsu. Aku beri mereka tempat-tempat kosong, tanggal-tanggal salah. Itu bagian dari strategi." Tapi Nader ditangkap. Yusef terbunuh. Itu bukan informasi palsu. Hardik Laila Abu Thair terdiam sesaat. Mereka curiga. Mereka mulai periksa dataku. Aku harus berikan mereka sesuatu nyata. Atau semua ini sudah mati jauh sebelum kau punya kesempatan mengirim pesan pertama. Jadi kau tukar nyawa sahabat kami demi pertarungan panjangmu? Ucap salah satu anggota dengan suara gemetar. Abu Thair menatap tajam. Ini bukan pertarungan saya. Ini pertarungan kita. Dan perang tidak pernah bersih. Hening Khalid akhirnya angkat bicara. Kita tidak bisa menilai hanya dari kata-katamu. Tapi kita juga tak bisa menembakmu tanpa pengadilan. Ruhul Ard memutuskan Abu Thair diasingkan. Tidak dibunuh, tidak ditahan. Tapi tak lagi boleh ikut dalam operasi inti. Ia diberi banding perbekalan dan dikirim ke utara Gaza. Wilayah yang sudah hancur total, dan kini hanya jadi tempat pengungsi terakhir yang bertahan hidup. Jika kau benar, kata Laila saat melepasnya, kau akan menebusnya di sana. Jika engkau bohong, kau akan mati dengan nama busuk. Abu Thair hanya tersenyum. Orang-orang seperti saya, Laila, sudah lama mati. Hanya tubuh kami yang belum menyusul. Namun keretakan sudah terjadi. Operasi balasan Ruhul Ard yang semula direncanakan diluncurkan dalam 48 jam ditunda. Para anggota saling curiga. Data strategi harus dikaji ulang. Jalur komunikasi dievaluasi. Beberapa pos kehilangan koordinasi. Perpecahan kecil tumbuh menjadi celah besar. Dan intelijen Israel mengetahuinya. Di ruang kendali Mossad, Eitan Marek menerima laporan dari agen lapangan. Operasi mereka gagal. Ruhul Ard dalam kondisi tak stabil. Pengkhianatan internal berhasil memecah fokus. Eitan tersenyum tipis. Perlawanan paling kuat bukan yang bersenjata, tapi yang bersatu. Pecahkan persatuan mereka. Dan sisanya hanya menunggu waktu. Tapi di Gaza, di antara reruntuhan, Laila menatap langit malam yang kelam. Ia tahu musuh senang, tapi ia juga tahu kekalahan tak akan datang jika mereka memilih bertahan. Ia menulis pesan ke jaringan luar. Kami dikhianati, tapi belum mati. Jiwa tanah ini masih hidup. Mereka bisa beli satu orang, tapi tidak bisa beli seluruh Gaza. Malam di Gaza bukan lagi sekadar malam. Ia telah berubah menjadi tirai perang, tempat bayangan bergerak, bisikan menjadi sandi, dan kegelapan menjadi satu-satunya pelindung yang tersisa. Dan malam itu, tepat pukul 1:37 dini hari, operasi malam tak bertuan dimulai. 3 minggu setelah pengkhianatan Abu Thair dan kegagalan awal operasi balasan, Ruhul Ard tidak bubar, justru tumbuh lebih diam, lebih disiplin dan lebih nekat. Mereka sadar, jika ingin bertahan, mereka tak bisa lagi hanya menunggu simpati dunia atau sekadar menyebar rekaman tragedi. Waktu untuk bertahan sudah lewat, kata Khalid. Dalam pertemuan rahasia di terowongan bawah Camp Shujaiyah, sekarang kita serang balik. Bukan untuk menang besar, tapi untuk menyulut api harapan. Sasaran mereka bukan kota, bukan sipil, tapi fasilitas militer batas Kiryat 21. Sebuah pos militer canggih milik Israel berjarak 2 km dari pagar perbatasan. Disinilah sistem deteksi drone, pengendali tembakan jarak jauh, dan pusat komando artileri otomatis disimpan. Kehancuran fasilitas itu bisa memberi Gaza satu hal langka, waktu. Operasi ini dipimpin oleh Zain, seorang mantan teknisi listrik yang kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman RS Al-Auda. Dia bukan prajurit, dia insinyur. Tapi malam itu, ia jadi komandan pasukan bayangan bersama 6 orang lainnya, termasuk Laila yang bersikeras ikut sebagai tim medis dan komunikasi.
Mereka menyusup melalui jaringan terowongan tua yang sebagian dibuka kembali. Jalur itu sempit, nyaris ambruk dan penuh risiko. Tapi hanya itulah cara mendekat tanpa terdeteksi. Mereka membawa muatan peledak elektromagnetik hasil modifikasi Yusef sebelum ia terbunuh. Bukan bom untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan sistem elektronik di pos militer. Mereka kuat karena teknologinya, kata Zain. Kita putus aliran itu, mereka jadi buta. Tepat saat azan subuh menggema sayup dari kejauhan, Zain dan timnya berhasil mencapai titik serang. Mereka muncul dari tanah seperti bayangan. Penjaga Israel tidak siap. Tidak ada peringatan, tidak ada radar yang mendeteksi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka memasang 4 unit EMP mini di titik vital pusat kontrol, melumpuhkan 2 drone di landasan, merusak kabel daya utama. Dan pada pukul 04.10 pagi, seluruh sistem di Kiryat 21 mati total. Tak ada satu pun korban jiwa sipil. Tapi bagi Israel ini tamparan strategis yang menyakitkan. Keesokan paginya, berita kemenangan kecil ini menyebar seperti api ke seluruh Gaza rakyat yang sebelumnya tenggelam dalam keputusasaan mulai berani bicara lagi. Di kamp pengungsian, anak-anak menggambar simbol Ruhul Ard di tembok. Di radio gelap, suara Laila mengumumkan, kami hidup, kami melawan. Dan malam itu bukan milik mereka, malam itu milik kami semua. Aksi ini bahkan menembus blokade media. Jurnalis independen di Lebanon dan Yordania mulai memberitakan tentang serangan elektronik yang presisi oleh pasukan perlawanan Gaza. Untuk pertama kalinya, Ruhul Ard disebutkan secara terbuka di luar jaringan bawah tanah. Moral rakyat melonjak. Namun seperti semua kemenangan di Gaza, sukacita itu tak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari 18 jam setelah serangan, Israel meluncurkan balasan, tapi bukan serangan udara biasa. Bukan pula rudal konvensional. Melalui media internasional yang dikelola oleh sekutu, mereka mengeluarkan pernyataan, kami memiliki hak untuk membela diri dengan segala teknologi yang tersedia, termasuk sistem senjata non-konvensional, jika ancaman terhadap warga kami terus berlanjut. Siaran itu disusul dengan kebocoran informasi oleh whistleblower internasional bahwa Israel bersiap menguji senjata baru, bom tekanan akustik yang mampu menghancurkan struktur bawah tanah tanpa menimbulkan ledakan besar di permukaan. Senjata ini, jika digunakan akan membuat terowongan perlawanan ambruk seketika, mematikan siapapun yang ada di dalamnya tanpa peringatan. Laila yang mendengar informasi ini langsung menyadari dampaknya. Bukan hanya kita yang mereka target, mereka ingin menghapus satu-satunya jalur hidup bagi orang-orang yang sembunyi di bawah tanah. Khalid menggeleng pelan. Mereka tidak hanya membalas. Mereka ingin mengirim pesan. Kalian boleh menang satu malam, tetapi kami akan pastikan malam-malam berikutnya jadi neraka. Namun di tengah ancaman ini, Ruhul Ard justru menemukan arah baru. Zain, yang sebelumnya ragu memimpin aksi militer, kini mengambil peran strategis. Ia tahu balahan ini akan datang. Tapi ia juga tahu, rakyat Gaza butuh bukti bahwa perlawanan bisa berhasil, meski hanya sekejap. Kita mungkin tak bisa hentikan senjata itu, katanya. Tapi kita bisa buat mereka berpikir 2 kali sebelum menekan tombol. Dan untuk pertama kalinya, di seluruh Gaza, mural-mural baru muncul di dinding reruntuhan. Malam tak bertuan milik jiwa tanah. Simbol Ruhul Ard, tangan terbuka di atas peta Gaza, dicat dengan darah dan debu. Tapi tidak ada yang bisa menghapusnya. Di Tel Aviv, Eitan Marek menyaksikan rekaman kehancuran pos militer mereka. Di layar, sebuah catatan ditinggalkan oleh penyerang. Kami tidak punya senjata canggih, tapi kami punya tanah, dan tanah ini belum menyerah. Eitan memejamkan mata. Ia tahu, perang belum selesai. Tapi mereka baru saja kehilangan kendali atas malam. Kepulan asap dari reruntuhan belum sepenuhnya menghilang, tapi perang yang paling menentukan kini berlangsung bukan di langit Gaza, bukan pula di bawah tanah terowongan yang sempit, melainkan di ruang publik dunia. Di seluruh jaringan televisi internasional, situs berita global hingga media sosial raksasa, nama Ruhul Ard diserang habis-habisan. Teroris, begitu kata Israel, dengan suara yang keras dan penuh otoritas. Pengacau stabilitas, tambah Amerika. Mereka melancarkan kampanye propaganda terbesar dalam sejarah konflik ini. Di Washington, sebuah ruangan gelap dipenuhi layar besar yang memancarkan berita dari seluruh dunia. Di pusatnya, seorang pejabat senior Pentagon yang tak ingin disebutkan namanya berbicara dengan tegas. Kita harus pastikan opini dunia tetap berpihak pada kita.
Media adalah senjata utama. Kita tidak hanya melawan di medan perang, tapi juga di kepala rakyat dunia. Amerika sebagai sekutu utama Israel segera mengerahkan tekanan diplomatik. Negara-negara yang sebelumnya berani mengakui kemerdekaan Palestina mulai menerima desakan keras berupa sanksi ekonomi dan politik. Bank-bank besar dibekukan, bantuan kemanusiaan ditunda, dan pengiriman logistik ke Gaza semakin sulit. Di sela-sela itu, di dalam Gaza, berita tentang isolasi semakin membuat warga gelisah. Tapi di tengah keputusasaan, ada sekelompok kecil yang menolak diam. Laila, yang kini menjadi simbol harapan Ruhul Ard, memimpin sebuah tim kecil aktivis media bawah tanah. Dengan peralatan seadanya, mereka merekam kengerian yang dialami rakyat Gaza. Rumah yang hancur, anak-anak yang menangis, petugas medis yang kelelahan. Namun mereka tahu, merekam saja tidak cukup. Kita harus buat dunia tidak bisa berpaling. Laila berkata dengan semangat membara di sebuah gudang kecil yang dijadikan studio darurat. Kita harus buat mereka merasakan penderitaan kita, bukan hanya melihatnya sekilas di berita-berita yang bias. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah dokumenter singkat berjudul Bawah Bayang Bom. Rekaman nyata tanpa sensor, tanpa manipulasi, dengan narasi langsung dari mulut para korban dan pejuang yang terlibat. Dokumenter itu dimulai dengan gambar-gambar anak-anak yang bermain di reruntuhan. Kemudian tiba-tiba disambung oleh suara ledakan dan teriakan. Setiap detik, hidup kami di ujung pisau. Suara seorang ibu muda terdengar. Tapi dunia diam saja. Dengan jaringan VPN dan server gelap, dokumenter itu dibocorkan ke dunia maya. Dalam waktu 48 jam, Bawah Bayang Bom menjadi viral di berbagai platform, dari YouTube hingga Twitter, bahkan sampai ke forum-forum politik di Eropa dan Amerika. Jurnalis independen mulai mengutip dokumenter itu dalam laporan mereka. Influencer dan aktivis kemanusiaan membagikannya tanpa henti. Tagar Buckle Free Palestine kembali berkibar, kali ini dengan suara yang jauh lebih kuat dan tidak bisa diabaikan. Namun, perang propaganda Israel-Amerika tidak berhenti. Mereka membalas dengan membuat kampanye tandingan yang menampilkan narasi kontras. Foto-foto kerusakan di wilayah Israel yang diduga akibat serangan balasan Ruhul Ard. Teroris menyerang warga sipil, klaim mereka. Kami hanya membela diri. Media besar yang dikendalikan oleh mereka mulai menayangkan wawancara dengan korban teror dan narasi yang mengaitkan Ruhul Ard dengan kelompok radikal ekstrem. Di tengah arus informasi yang begitu deras dan bertentangan, Laila dan timnya merasakan tekanan berat. Server mereka beberapa kali diserang, akun-akun media sosial mereka diblokir, dan beberapa aktivis terdekatnya dipaksa menghilang. Namun mereka bertahan. Ini bukan hanya tentang perang senjata, kata Laila pada rekan-rekannya. Ini adalah perang untuk mengembalikan kebenaran. Kita harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih cepat. Strategi baru pun dirancang. Laila bekerja sama dengan seorang jurnalis asing bernama Anna yang berani masuk ke Gaza dan melaporkan langsung dari garis depan. Anna menyusun serangkaian laporan yang menunjukkan wajah asli konflik, bukan narasi yang disaring oleh kekuatan besar. Bersama-sama, mereka mengatur sesi live streaming interaktif, di mana warga Gaza dapat langsung berbicara dengan dunia, menjawab tuduhan, dan menceritakan kisah mereka tanpa filter. Salah satu momen paling menggetarkan adalah saat Laila, dalam sebuah siaran langsung, menghubungkan seorang bocah berusia 10 tahun bernama Omar yang kehilangan kakaknya dalam serangan. Dengan suara gemetar, Omar berkata, "Kalau kami teroris, kenapa kami hanya ingin hidup? Kecuali kami hanya ingin sekolah dan bermain seperti anak-anak lain." Momen itu menggetarkan jutaan penonton di seluruh dunia. Media arus utama mulai sulit mengabaikannya. Dalam beberapa minggu, opini publik global mulai bergeser perlahan. Negara-negara yang sebelumnya tunduk pada tekanan mulai membuka kembali diskusi tentang bantuan kemanusiaan dan pengakuan hak Palestina. Sementara itu, Amerika dan Israel memeras kekuatan penuh mereka untuk memblokir setiap upaya diplomatik baru, memperpanjang krisis. Namun Laila tahu, kemenangan di medan media hanyalah langkah awal. Perang ini belum selesai. Ia berbisik dalam sebuah wawancara rahasia. Tapi jika kita berhasil memenangkan hati dan pikiran dunia, maka kekuatan mereka di medan perang juga akan melemah. Dan di balik layar di markas besar Israel dan Amerika, pejabat-pejabat tinggi menyadari ancaman nyata yang datang bukan hanya dari bom atau senjata baru. Ternyata, kata-kata dan gambar bisa melukai lebih dalam daripada peluru. Seorang jenderal berkata, "Gaza
yang selama bertahun-tahun terperangkap dalam kegelapan dan kehancuran, perlahan mulai merasakan secercah harapan yang datang dari arah yang tak terduga, timur. Setelah kampanye media yang masif dan dokumenter viral bawah bayang bom menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia, gelombang solidaritas mulai menjalar. Namun bukan hanya seruan dan dukungan simbolik yang datang. Beberapa negara di Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi penjajahan dan perang mulai mengambil langkah nyata. Di sebuah pelabuhan di Pelabuhan Aden, kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan besar-besaran berlabuh dengan penuh harapan. Bantuan itu bukan sekadar makanan dan obat-obatan, tapi juga alat medis modern, generator listrik portabel, dan pelengkapan pendidikan. Di antara relawan, terlihat sosok-sosok muda dari berbagai negara. Tenaga medis dari Indonesia, insinyur dari Kenya, guru dari India, dan aktivis hak asasi manusia dari Afrika Selatan. Mereka datang bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai bagian dari perjuangan. Ini lebih dari sekadar bantuan, ujar Farid, seorang relawan dari Mesir yang sudah berminggu-minggu tinggal di Gaza. Ini adalah bentuk solidaritas nyata. Kita tidak mau Palestina hanya jadi berita, tapi jadi harapan. Kehadiran mereka memberikan semangat baru. Warga Gaza yang sejak lama kehilangan harapan kini mulai melihat bahwa dunia tidak benar-benar melupakan mereka. Sementara itu, di balik layar diplomasi global, pergerakan lebih signifikan terjadi. Beberapa negara Asia dan Afrika yang selama ini diam, mulai membuka jalur komunikasi dengan pemerintah Palestina yang baru dibentuk pasca gencatan senjata. Duta besar dari Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Kenya diam-diam bertemu dengan para pemimpin Palestina di Ramallah dan Gaza. Mereka mendiskusikan rencana bantuan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, hingga pelatihan militer defensif yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Ini adalah momen penting, kata Ambasador Rafiq dari Malaysia dalam sebuah pertemuan rahasia. Kami percaya bahwa dukungan tidak hanya harus berbentuk kata-kata di PBB, tapi aksi nyata yang membantu rakyat Palestina bertahan dan membangun masa depan mereka sendiri. Pembicaraan ini berjalan dengan hati-hati, penuh diplomasi karena tekanan besar dari Amerika dan sekutunya masih membayangi. Namun, langkah-langkah kecil ini menandai sebuah perubahan. Khalid, yang kini menjadi salah satu pemimpin Ruhul Ard, menerima kabar itu dengan rasa optimis yang belum pernah ia rasakan sejak awal konflik. Dukungan dari timur memberi kita nafas baru, katanya kepada Laila, yang terus menggerakkan media dan dokumenter. Mereka tidak hanya mengirim bantuan, mereka juga mengirim pesan bahwa kita tidak sendiri. Di Gaza, bantuan mulai didistribusikan ke rumah sakit yang sempat lumpuh, sekolah yang rusak, dan pasar-pasar yang sepi. Dengan alat-alat baru, tenaga medis mampu menangani lebih banyak pasien. Sekolah mulai membuka kembali pintunya, dan anak-anak kembali belajar meski dalam kondisi serba terbatas. Di tengah reruntuhan, tawa kecil anak-anak menjadi musik pengingat bahwa hidup harus terus berjalan. Di sisi lain, para relawan internasional ini juga membawa pengalaman berharga. Mereka mengajarkan cara mengelola sumber daya terbatas, memberi pelatihan pertolongan pertama, serta membangun jaringan komunikasi yang lebih efektif di bawah tekanan konflik. Salah satu dari mereka, Amina, seorang perawat dari Nairobi, berkata, "Melihat semangat mereka, saya yakin Palestina bisa bangkit kembali. Mereka bukan korban pasif, tapi pejuang yang luar biasa." Meski begitu, ancaman tidak hilang. Israel dan sekutunya terus mengawasi pergerakan diplomatik ini dengan ketat. Beberapa misi kemanusiaan mendapat tekanan dan beberapa relawan bahkan pernah mengalami intimidasi. Namun dukungan dari timur terus mengalir, seolah menjadi perisai yang menguatkan masyarakat Gaza. Di ruang bawah tanah markas Ruhul Ard, Laila memantau kabar terbaru dari para relawan di lapangan dan laporan diplomatik dari para duta besar. Meski perlawanan bersenjata masih berlangsung, dia tahu perjuangan yang lebih besar kini ada di meja perundingan dan kerja nyata. Perang tidak selalu soal peluru dan bom, katanya. Kadang harapan dan solidaritas adalah senjata paling ampuh. Malam itu, di bawah langit yang sama yang dulu dipenuhi suara ledakan, warga Gaza berkumpul di alun-alun kecil yang belum hancur. Mereka mengibarkan kembali bendera Palestina, tapi kali ini bukan hanya sebagai simbol perjuangan, melainkan juga sebagai tanda harapan yang tumbuh dari dukungan nyata dunia timur. Ini baru awal, ucap Khalid dalam pidato singkatnya. Kita tahu jalan masih panjang, tapi bersama mereka yang percaya pada kita akan bangkit. Bukan hanya bertahan, tapi membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita.
Kota Khan Yunis, yang selama ini menjadi benteng terakhir perlawanan di Gaza, kini berubah menjadi medan laga berdarah. Setelah berbulan-bulan perlawanan yang gigih, Israel mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan besar-besaran, berniat mengakhiri perlawanan yang sudah dianggap mengganggu stabilitas wilayah dan sekutu mereka. Malam sebelum serangan, langit di atas Khan Yunis bergetar oleh suara drone pengintai dan persiapan artileri berat. Penduduk yang tersisa merasakan ketegangan mencekam, tapi mereka tidak lari. Mereka memilih bertahan karena Khan Yunis adalah rumah dan setiap sudutnya penuh dengan kenangan dan harapan. Di dalam terowongan bawah tanah, para pejuang Ruhul Ard berkumpul. Khalid berdiri di depan mereka, wajahnya penuh tekad meski tahu pertarungan ini mungkin menjadi yang terakhir. Kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri, katanya. Kita berjuang untuk anak-anak, untuk ibu-ibu yang kehilangan rumah, dan untuk jiwa tanah ini. Jika kita jatuh, ingatlah, kita jatuh dengan kepala tegak. Serangan dimulai pada fajar hari pertama. Gelombang bom dan rudal menghujani kota, meluluh lantakkan bangunan dan jalanan. Ledakan demi ledakan memecah kesunyian pagi, menggetarkan tanah dan mengoyak langit. Di tengah reruntuhan, para pejuang Ruhul Ard bergerak cepat, menggunakan jaringan terowongan untuk berpindah dan melancarkan serangan balik. Mereka tahu bahwa kekuatan senjata musuh jauh lebih besar, tapi semangat mereka jauh lebih membara. Hari pertama berakhir dengan korban berjatuhan di kedua sisi. Khalid hampir kehilangan sahabat dekatnya, Yara, seorang pejuang wanita yang selama ini menjadi simbol keberanian. Saat melindungi sebuah keluarga yang terjebak di sebuah rumah yang hampir roboh, Yara terkena serpihan bom. Sebelum kehilangan kesadaran, dia berbisik, "Jangan biarkan mereka menang. Perjuangan ini hidup dalam kita." Hari kedua membawa pertempuran yang semakin sengit. Pasukan Israel mencoba menembus pertahanan bawah tanah dengan alat berat dan bahan peledak, berusaha menutup jalur evakuasi dan suplai Ruhul Ard. Namun, rakyat sipil yang tersisa bergabung dalam perlawanan, mengangkut bahan makanan, membantu merawat yang terluka, dan mengalihkan perhatian musuh. Di sebuah rumah hancur, Laila berdiri bersama para aktivis dan relawan medis, menyemangati yang lemah dan mengatur evakuasi. "Ini bukan hanya perang senjata," ia berteriak. "Ini perang jiwa. Kita harus bertahan." Malam hari kedua, sebuah serangan udara besar dilancarkan tepat di jantung pertahanan perlawanan. Suara sirene meraung dan ledakan mengguncang seluruh kota. Namun, di bawah tanah, para pejuang tetap bertahan. Khalid memimpin serangan balasan yang membuat pasukan Israel mundur sementara. Dia mengangkat senjatanya, meneriakkan salam kemenangan sementara air mata mengalir di wajahnya. "Kita belum kalah," teriaknya. Hari ketiga, kota Khan Yunis berubah menjadi medan pertempuran yang penuh luka dan kelelahan. Banyak pejuang dan warga sipil yang gugur. Tapi semangat mereka tak pudar. Di tengah asap dan debu, suara rakyat Palestina yang bertahan di kota itu bergema dengan lantang. Mereka memilih tidak menyerah, memilih tetap bertahan demi tanah dan martabat mereka. Ketika serangan berakhir, banyak yang berharap bahwa kemenangan militer Israel sudah pasti. Namun, apa yang mereka dapatkan hanyalah sebuah kota yang terluka, tapi tidak pernah patah. Warga Khan Yunis berdiri di reruntuhan, mengibarkan bendera Palestina yang compang-camping tapi penuh makna. Khalid, meski kehilangan banyak sahabat, berdiri di tengah alun-alun kota dengan kepala tegak. "Ini bukan kemenangan yang diukur dari berapa banyak yang kita kalahkan," katanya pada para pejuang dan warga yang berkumpul, "tapi dari keberanian untuk tetap berdiri, meski segalanya hancur di sekitar kita." Gaza, kota yang telah berulang kali dilumat api dan kehancuran, kini berdiri di tengah reruntuhan. Sebuah saksi bisu dari penderitaan dan perjuangan yang tak pernah padam. Meski gedung-gedung hancur dan jalanan dipenuhi puing, roh kota itu tetap hidup, berdenyut dalam setiap jiwa yang bertahan. Selama bertahun-tahun dunia menutup mata, membiarkan suara-suara di Gaza tenggelam dalam debu dan asap. Namun kini, setelah segala luka dan air mata, dunia mulai membuka pintu, walau perlahan dan penuh. Keraguan, bukti-bukti yang dibawa oleh Laila, dan Ruhul Ard melalui media bawah tanah dan dokumenter, Bawah, bayang bom mengguncang hati masyarakat internasional. Suara mereka tidak lagi bisa diabaikan, tidak bisa lagi disamarkan oleh propaganda dan kebohongan. Di sebuah ruang sederhana yang kini menjadi markas kecil Ruhul Ard, Laila duduk dengan wajah lelah namun penuh tekad. Meski kehilangan banyak sahabat dan keluarganya, semangatnya tak pernah padam. Dia menghabiskan malam-malam panjang menyusun laporan,
dan video untuk mengingatkan dunia bahwa perjuangan Palestina bukan hanya soal tanah atau politik, tapi soal kemanusiaan. Kita telah melewati badai yang paling gelap, katanya kepada rekan-rekannya. Tapi ini baru permulaan. Kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam selamanya. Di luar kota Gaza perlahan mulai dibangun kembali. Negara-negara Timur dan Afrika yang dulu hanya sekadar mengirimkan bantuan kini turut mendukung program rekonstruksi dan pendidikan. Sekolah-sekolah kembali berdiri, rumah-rumah dibangun, dan anak-anak yang pernah terjebak dalam peperangan kini belajar untuk bermimpi lagi. Namun, layaknya luka yang dalam, trauma dan rasa kehilangan tidak hilang begitu saja. Khalid, yang pernah memimpin pertempuran terakhir di Khan Yunis, kini mengabdikan dirinya untuk melatih generasi muda Gaza. Ia mengajarkan bukan hanya strategi bertahan, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya harapan. Perjuangan kita tidak hanya di medan perang, ucapnya di depan sekelompok pemuda, tapi juga dalam menjaga hati dan semangat kita agar tetap hidup, walau segalanya tampak hancur. Sementara itu, dunia masih terpecah. Beberapa negara masih memandang Palestina dengan kecurigaan, sementara yang lain mulai mengakui hak-hak mereka secara terbuka. Di forum-forum internasional, isu Palestina kembali mengisi agenda diplomasi, walau dengan perdebatan yang sengit. Konflik yang panjang ini memang belum berakhir, jauh dari itu. Namun harapan yang menyala dari Gaza kini menjadi api kecil yang sulit dipadamkan. Di tengah ketidakpastian itu, Laila menulis sebuah surat terbuka kepada dunia. Kami bukan hanya korban dari sebuah konflik panjang. Kami adalah manusia yang ingin hidup damai, yang ingin anak-anak kami bermain tanpa takut bom, yang ingin mencintai tanah kami tanpa harus bersembunyi. Suara kami mungkin kecil, tapi jika kita bersatu, suara itu bisa menjadi gema yang menggetarkan dunia. Gaza mungkin hancur secara fisik, tapi rohnya, Gaza tidak pernah mati. Surat itu menyebar luas, diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dibacakan di berbagai forum internasional. Banyak yang tergerak oleh kejujuran dan keberanian kata-kata itu. Namun, di balik harapan itu, semua tahu bahwa jalan ke depan masih penuh rintangan. Di malam yang sunyi, ketika langit Gaza dipenuhi bintang, Laila berdiri di balkon rumah sederhana yang masih berdiri tegak. Ia menatap jauh ke Cakrawala, di mana kota itu perlahan membaik. Perjuangan kami belum selesai, bisiknya pelan. Tapi selama ada harapan, selama ada mereka yang mendengar, Gaza akan terus hidup. Gaza akan terus berjuang. Yang dibalik itu semua, suara-suara anak-anak yang tertawa di tengah reruntuhan. Suara-suara para pejuang yang tak pernah menyerah. Suara rakyat Palestina yang terus berjuang. Menjadi simfoni abadi. Sebuah janji bahwa meski waktu dan keadaan berubah, satu hal tetap benar. Gaza yang hancur mungkin bisa dibangun kembali, tapi Gaza yang tak pernah mati akan selalu hidup di dalam hati mereka yang percaya pada keadilan dan kebebasan.